Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bandung. Saya Asnawi Elpiansa dari SDN 183 Sayuran, Kota Bandung. Saya Wina Supartina dari SDN 126 Babakan, Kota Bandung. Saya Ega Wiwit Fitriani dari SMP Negeri 39 Kota Bandung. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 praktek kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observer mau mengobservasi Pak Asnawi. Ya, boleh, Bu. Pak Asnawi kan mau mengkucing Bu Ega ya, kucing. Nah, kompetensi apa yang akan Bapak tingkatkan dalam kucing sekarang? Untuk observasi nanti, kompetensi yang perlu saya tingkatkan adalah yang pertama yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Itu dalam 3 kompetensi yang tadi itu, bagian mana yang akan Bapak tingkatkan secara spesifik gitu? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut yang mungkin yang secara spesifik yang akan saya nilai dalam observasi ini yaitu yang mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Supaya apa? Supaya saya bisa menggali kucing untuk bisa mengeksplor, mengeluarkan unek-uneknya sehingga permasalahan yang kucing hadapi bisa kita atasi bersama, kita cari solusinya. Indikator ketercapaian dalam pengembangan kompetensi ini menurut Bapak apa? Indikator ketercapaian yang dapat saya lakukan, yang saya inginkan yaitu saya berharap setelah melakukan kucing ini, kucing mampu menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan gitu, setelah permasalahan itu bisa terpecahkan dengan baik, semuanya berjalan dengan baik dan sehingga bisa menjadi ideal kembali gitu, ideal sesuai dengan tujuan dan keinginan yang kucing harapkan. Bagus sekali ya Pak ya, tujuan ketercapaiannya. Mudah-mudahan kucing tersebut setelah menyelesaikan berbincang dengan Bapak bisa tercapai, bisa menyelesaikan masalahnya. Iya. Selamat. Terima kasih Bu Wina. Terima kasih Bu Wina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ega. Waalaikumsalam Pak Asnawi. Katanya ingin ketemu dengan Pak Asnawi nih kemarin. Iya, betul. Saya pengen ketemu sama Pak Asnawi ya. Saya lagi bingung gitu ya. Anak-anak terutama kelas 8 gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang gini, masuk nggak gitu tuh. Jadi si absensi sering nggak masuk gitu anak-anaknya Jadi permasalahannya anak yang nggak masuk kelas. Terus saya udah tanyain gitu ya ke orang tuanya ternyata dari rumahnya sekolah gitu Pak Asnawi. Saya bingung gimana ya cara menghadapi anak yang seperti ini gitu. Jadi anaknya gini, sekolah dari rumahnya berangkat sini enggak, besoknya sekolah lagi, terus besoknya nggak sekolah lagi, bilangnya tetap sekolah gitu. Gimana ya Pak Asnawi ya, saya bingung harus gimana. Permasalahannya ini anak mengaku dengan orang tuanya sekolah, ternyata di sekolah tidak ada. Jadi maba, suka bolos berarti ya Bu ya. Terus usaha Bu Ega yang selama ini udah dilakukan untuk pemecahan masalah itu apa? Kalau yang saya udah lakukan ya paling
nelfon orang tuanya, menghubungi orang tuanya dulu gitu ya. Ternyata katanya teh sekolah. Wah, jadi saya harus gimana ini gitu ya. Paling nanti kalau anaknya sekolah, biasanya saya ngobrol dengan anaknya. Alasannya kenapa kamu seperti itu? Gitu ya. Tapi terkadang anak teh kadang-kadang suka ada yang jujur, ada yang enggak. Iya. Ya betul sekali. Keinginan idealnya Bu Ega gimana supaya ini Ya, permasalahan ini bisa terselesaikan? Ininya anak itu teh menyadari gitu ya bahwa sekolah itu penting gitu dan Iya, nggak maba lagi gitu. iya betul sekali. Kalau melihat dari level kehadiran gitu ya, kira-kira ini anak termasuk anak yang rajin atau malas di level berapa? Aduh, apa ya 5 mungkin ya 5. Oh, berarti sering bolos juga ya Bu ya? Ya, Kalau melihat level 5, berarti kira-kira Bu Ega pinginnya anak ini naik level berapa nih? ya mungkin kalau 10 mah terlalu tinggi apa ya 7 lah boleh lah 7 atau 8 lah kehadirannya gitu agak meningkat lah dari kemarin. Iya, iya, iya. Betul sekali. Berarti kita pun harus punya ada peningkatannya Bu ya dari anak yang sering bolos, malas ini. Eh, Usaha Bu Ega untuk meningkatkan level itu dari level 5 tadi ke berapa sih? Level 7 itu usahanya yang Bu Ega lakukan apa saja? Mungkin selama ini yang sudah saya lakukan itu ya memanggil anaknya, memberikan konseling individual gitu ya, mencari tahu apa penyebabnya. Lalu mungkin berkolaborasi dengan orang tuanya. Kadang jadi orang tuanya datang ke sekolah gitu ya, saya undang, jadi ngobrol bertiga, misalnya saya, orang tua, dan anaknya. Kenapa? Atau mungkin aja si anaknya jujur sama saya tapi nggak jujur sama orang tuanya, dia kemana, mungkin ya seperti itu. Terus kadang juga mungkin ada beberapa orang tua kalau di sini agak cuek-cuek gitu Pak sama pendidikan gitu. gitu Mungkin ya, saya Bu. juga berpikir gimana ya caranya jangka panjangnya. Mungkin perlu juga saya kasih apakah parenting misalnya, mengundang orang tua semua gitu Iya, iya, dengan iya. memberikan materi yang mungkin orang tuanya pentingnya memahami perkembangan remaja misalnya Iya, atau iya. apapun. Mungkin gitu ya terpikir Iya. oleh saya seperti itu gitu. Itu Bu, kira-kira berapa persen itu anak yang suka bolos kayak gitu? Ya paling dalam satu kelas teh ada 1 sampai 3 orang lah gitu. Cuman ya anak-anak kan kenapa itu nggak sekolah terus gitu kan, kalau tidak Iya, iya. ditindak kan jadinya anak-anaknya Nah, Bu Ega tadi kan ini bilang anak itu kadang bolos, kadang enggak gitu ya. Terus Bu Ega sendiri udah tahu kenapa itu penyebab itu anak itu bolos itu kenapa Bu? Sudah ditanya? udah ditanya sih rata-rata ya males, bangunnya kesiangan, males, udah nyampe ke sini tapi nggak nyampe, dianya jadi main gitu, main ke rumah temannya, bilangnya sih gitu, main ke rumah Jadi males ya. Terus masalah ini sendiri selain Bu Ega, apakah Bu Ega pernah bercerita dengan guru lain, ada yang bisa membantu gitu dalam pembicaraan masalah karena ini? sih saya sering sharing gitu ya sama mereka yang Saatnya yang kelima, Ibu. apa namanya gimana nih untuk mensiasati si masalah ini. Ya kebanyakan sih ya itulah paling kolaborasi gitu ya sama orang tua, dan yang saya kepikiran sekarang itu pengen mengadakan parenting gitu Pak, tapi belum tahu nih bisa atau enggak gitu ya, cuman kan biar orang tua teh tidak cuek gitu Pak, kadang-kadang Iya, orang iya, tuanya iya, teh iya, cuek-cuek iya, aja, iya. anaknya nggak sekolah teh dibiarin aja gitu. Iya, jadi usaha Bu Ega ingin melakukan parenting, dipanggil orang tua gitu ya. Jadi nggak hanya satu gitu Pak, pengennya semua biar Oh, orang tuanya. iya, jadi bisa supaya dikasih pengertian orang tua bahwa pendidikan itu penting ya Bu ya, apalagi anak sekarang. Nah, tadi orang tua, kepala sekolah, tapi ini udah Bu, udah diobrolkan sama kepala sekolah untuk melakukan apa yang Ibu inginkan untuk melakukan Sebenarnya parenting ini. udah sih, cuman mungkin kata ibu kepala ya silakan aja bikin ininya, katanya apa namanya programnya. Saya baru bikin sih programnya. Mengajar proposal juga ya Bu ya. harus mengajar proposal. Dan kapan-kapannya kita harus berdiskusi lagi sama ibu kepala. Kira-kira kapan nih Ibu Ega mau melaksanakan ini? Apa nih ya? Mungkin mudah-mudahan sih dalam minggu ini gitu. Jadi saya mungkin akan membuat dulu gitu ya proposalnya, proposal parentingnya gitu ya, apa namanya.
programnya, nanti baru saya ajukan ke kepala sekolah. Saya tanya kira-kira enaknya kapan. Oh iya iya iya. Memang bagus sekali Bu. Ini memang kewajiban kita bersama untuk memecahkan masalah ini. Alhamdulillah Bu Ega telah mempunyai ide ya, mempunyai ide gagasan untuk mengajukan proposal buat parenting ini dan udah diajukan ke kepala sekolah mungkin ya. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana Ya, itu sih. mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Ega ya. Apa yang rencana Bu Ega sampaikan ini. Kira-kira kita ngobrol nih singkat tapi lumayan gitu juga ya Bu ya. Apa sih yang Ibu dapatkan setelah berbagai perbincangan kita lakukan ini? Iya, tadinya mah saya teh bingung dan ragu-ragu gitu mau melaksanakannya gitu ya, tapi setelah ngobrol gitu jadi saya yakin bahwa sebenarnya masalah anak yang mabal itu teh hanya salah satunya aja, mungkin banyak permasalahan yang lain yang mungkin butuh kolaborasi dengan orang tua. Jadi saya semakin yakin untuk kayaknya perlu deh gitu ya. Betul sekali Mbak Irga. Jadi kita jangan menganggap ini sepele ya, karena ini tanggung jawab kita juga. Saya sangat salut Bu Ega ya, mudah-mudahan apapun yang menjadi tadi rencana Bu Ega beserta kepala sekolah guru-guru lain untuk mengadakan parenting itu dapat berjalan dengan baik ya Bu Ega ya. Mudah-mudahan ya Pak. Nah, alhamdulillah dengan hasil pembicaraan ini kira-kira Bu Ega mendapatkan apa nih? Mendapatkan jadi semangat lagi gitu ya untuk melakukan aksi nyata gitu ya. Tetap harus semangat dan juga lebih yakin, tidak ragu-ragu lagi. Jadi betul. Meyakinkan saya juga gitu bahwa ini tuh penting. Iya, memang harus begitu. Kita harus tetap semangat ya Bu Ega ya. Alhamdulillah ya, walaupun hanya pembicaraan kita hanya sebentar ya, tapi sudah terbuka titik terangnya ya. Mudah-mudahan program yang sebentar lagi ya tinggal menghadap kepala sekolah bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan anak-anak juga minimal berkurang lah ya Bu ya untuk level 7-nya kan meningkat lagi ya. Dukungan dari orang tua. Nah, itu dari dukungan orang tua juga dukungan semua pihak juga dari sekolah kita menjadikan sekolah yang favorit lah untuk anak-anak untuk betah di sekolah ya Bu ya. Semangat Bu Ega ya. Terima kasih ya Pak Asnawi. Sama-sama. Terima kasih juga. Semoga lancar ya. Saya tunggu lagi nanti kapan-kapan. Nanti saya ingin pertemuan mendengarkan kabarnya gimana, apakah kemajuan gimana, gimana ke depannya. Ya, terima kasih ya Bu Ega ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Asnawi. Waalaikumsalam Bu Wina. Tadi saya sudah memperhatikan percakapan Bapak dengan Bu Ega sebagai Kuci. Bapak sudah bagus sekali. Kucinya menyampaikannya juga sudah sangat nyaman, terlihat nyaman dengan proses kucing Bapak ya tadi. Kucinya pun terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Betul. Ya, dan Bapak juga mendengarkan atau menerima permasalahan tersebut dengan luas gitu. Jadi Kuci pun merasa nyaman untuk bisa menceritakan semua permasalahannya. Betul sekali Bu. Iya. Gini Pak, menurut Bapak nih indikator apa saja yang tadi sudah Bapak jalankan? Alhamdulillah saya telah menjalankan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Terus prinsip kucing juga telah dilaksanakan dengan baik sehingga Kuci bisa merespon juga dengan baik apa yang saya ungkapkan, apa yang saya tanyakan. Kuci juga menjawab dengan antusias, dengan lancar gitu, dengan santai juga bisa mengeksplor gitu. Jadi dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek permasalahan. Iya betul Pak. Nah setelah proses tadi, kedepannya nih Bapak mau meningkatkan indikator yang mana nih yang akan Bapak lebih bagus lagi gitu daripada yang tadi? Iya, tentunya saya
lebih meningkatkan yang alur tirta ya Bu ya, untuk mindfulness kesadaran penuh, terus kehadiran penuh, terus ini juga meningkatkan apa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah, supaya bisa menggali lagi, mengeksplor lagi, untuk memberikan pemecahan masalah yang lebih detail lagi, supaya coachingnya lebih puas gitu ke depannya. Ya intinya saya ingin lebih baik lagi lah menjadi coach gitu. Ya, alhamdulillah pasca supervisi telah Bapak jawab semuanya, Ya, dan alur tirtanya juga sudah Bapak jalankan. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa lebih baik. iya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih Ya, atas penilaiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam, Pak Selamat Sandi. pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa bertemu sama Bu Ega ya. Hari ini kita akan mengobservasi Bu Ega ya. Tapi sebelum saya melakukan observasi ke Bu Ega, ada beberapa hal yang perlu saya amati dari Bu Ega. Yang pertama, nanti apakah Bu Ega telah melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bu Ega telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Terus yang ketiga yaitu Bu Ega apakah mendengarkan respon jawaban dari coach sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Tapi ada yang lebih penting nih Bu Ega ya. Bu Ega juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu ya Bu ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan untuk Bu Ega memulai coaching ini. Pertanyaan pertama Bu, kompetensi coaching apakah yang Ibu Ega ingin kembangkan dalam kegiatan coaching kita ini Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kesadaran penuh atau mindfulness ketika kita sedang mengobrol bersama coach. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif, mendengarkan apa saja yang coach bicarakan gitu ya, permasalahannya apa saja. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Untuk menggali masalahnya. Luar biasa, berarti tiga-tiganya ya Bu ya, kompetensi tiga-tiganya akan Ibu lakukan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu bagian kesadaran penuh dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu pastinya. Oh gitu ya Bu ya, supaya lebih ini coachnya bisa lebih mengeksplor lagi ya Bu ya. Masalahnya. Iya, nah, luar biasa Bu. Untuk yang terakhir nih ya, dari indikator ketercapaian nih dari coaching ini ya, tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan dari coaching kegiatan kita hari ini apa nih indikator ketercapaiannya gitu kan? Indikator ketercapaiannya itu yaitu ketika coach itu berhasil gitu ya mau menggali permasalahannya dan berhasil menggali juga solusi dari permasalahan yang coach bicarakan gitu dengan iya. Bagus sekali Bu Ega, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kegiatan coaching Bu Ega berjalan dengan lancar ya. Nah, saya hanya memperhatikan, akan melihat dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kegiatan coaching Bu Ega bersama coach nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu Ega ya. Ya, sukses kalau gitu. Saya ucapkan terima kasih. Saya lihat ke belakang. Terima kasih juga Pak Ya, Sandi. sama-sama. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Ega. Apa kabar nih Bu Ina? Alhamdulillah sehat. Nih Bu Ina katanya mau ada yang diobrolkan nih sama saya gitu ya. Pengen dapat apa nih sama obrolan kita sekarang nih? Oh iya Bu Ega, betul sekali. Kemarin teh saya punya masalah yang sangat
menurut saya mah buntu gitu ya, aduh ini saya harus ngobrol ke siapa. Nah, saya pikir mungkin Bu Ega bisa memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang nih Bu Ega. Gini Bu Ega, di sekolah saya tuh kan Bu Ega tahu ya, sekolah saya tuh kecil. Lapangannya tuh 3 meter ke 5 meter. Jadi cukup untuk olahraga anak-anak saja. Nah kebetulan sekolah saya tuh kemarin tuh ada rapat dan mendapatkan bantuan musrembang nih Bu Ega. Musrembang tuh jadi dari kelurahan tuh memberikan air dimanfaatkan untuk sekolah dan untuk masyarakat sekitar. Nah, yang saya pikir pasti ini ada pembangunan nih untuk pembuatan toren air itu. Sedangkan pelajaran PJOK itu di sekolah saya harus tetap terlaksana. Jadi saya bingung gimana anak-anak olahraga kalau itu pembangunan masih harus berjalan pas berjalannya anak-anak olahraganya bagaimana gitu. Sedangkan kan di sekolah saya itu tidak punya lapangan selain itu gitu. Jadi Bu Ina itu sekarang tuh lagi bingung ya, Betul. gimana caranya anak-anak bisa olahraga, Betul. sedangkan pembangunan itu juga harus tetap berjalan. Tapi kira-kira menurut Bu Ina kondisi idealnya itu harusnya seperti apa? Menurut saya kondisi idealnya itu pembangunan untuk sarana air untuk masyarakat tetap terlaksana, pelajaran PJOK pun terlaksana, jadi dua-duanya berjalan gitu Bu Ega. Dua-duanya tetap berjalan, Ya, tidak ada betul. yang Tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut terpikir nggak gimana caranya gitu untuk mengatasi? Paling begini Bu Ega, di sekolah saya itu ada sarana olahraga untuk umum daerah sekolah itu, gor futsal ya Bu Ega. Mungkin saya akan mencoba untuk berolahraga, anak untuk berolahraga di situ untuk mengantisipasi kalau misalnya pembangunannya kan jadi lapangannya kan sempit ya, jadi nggak bisa olahraga di sekolah gitu. Jadi di di fasilitas olahraga yang di wilayah gitu. Jadi mungkin solusi yang terpikir oleh Bu Ina adalah memindahkan dulu gitu ya anak-anak kalau setiap olahraga ke Ya gor betul, gitu. betul. Oke, kira-kira ada nggak hambatan yang dihadapi nih ketika mau memindahkan anak-anak ke gor, lalu tapi ada hambatannya nih gitu? Apa hambatannya? Ada Bu Ega, justru itu hambatannya tuh karena kalau di gor kan harus bayar nih Bu Ega. Jadi anak-anak tuh pasti minta lagi ke orang tuanya untuk bayar bayar sewa gor itu gitu Bu Ega. Nggak tahu nih dari pihak sekolah apa mau memberikan subsidi untuk untuk kegiatan pembelajaran PJOK ini atau misalnya enggak gitu Bu Ega. Jadi hambatannya ada di finansial ya. Jadi betul. bingung gitu anak-anak apakah dibolehkan atau tidak untuk Nah, membayar gitu, lagi betul. pelajaran. Takutnya kalau misalnya ada finansial di situ kan suka ada yang pro dan kontra ya Bu Ega. Kalau yang pro-nya mah berarti mereka setuju, yang kontra yang ini takutnya jadi simpang siur gitu, jadi nanti pasti rame gitu. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut nih, apa kira-kira hal yang terpikirkan oleh Bu Ina gitu, Ya, mengatasinya? paling saya mencoba untuk koordinasi dengan ibu kepala dan mencoba untuk kolaborasi dengan orang tua dan komite ya, anak-anak gitu. Apa setuju jadi dirapatkan gitu Bu Ega, misalnya ini ada permasalahan seperti ini, anak-anak mau olahraga mau seperti apa, kebetulan ada fasilitas umum ya di sana, cuman ada finansial yang harus dibayar, apa dari sekolah ada subsidi atau tidak gitu. Berarti sudah terpikirkan nih sama Bu Ina ya, bahwa mungkin Bu Ina akan menghubungi kepala sekolah dahulu menceritakan permasalahan yang Bu Ina hadapi gitu ya, ketika ingin memberikan pelajaran olahraga, yaitu tempat. Nah, terus
mungkin mengundang orang tua atau komite kelas gitu ya untuk dirapatkan. Kalau bisa mungkin mengundang juga kelurahannya ya, siapa tahu bisa membantu juga gitu ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan orang tua tidak harus mengeluarkan uang ya Bu Ega ya, dari pihak sekolah atau dari pihak kelurahan disubsidi gitu ya, jadi Fasilitasi khusus untuk anak-anak gitu ya. betul, amin. Oke, baik. Nah, lalu setelah berkolaborasi gitu ya, kepala sekolah, nah bagaimana tindakan selanjutnya? Kapan kira-kira akan dilaksanakan? Sepertinya secepatnya Bu Ega, karena kan ini pelajaran olahraga tuh tidak bisa dinantikan ya, apalagi anak-anak kalau setiap pelajaran olahraga tuh yang dinanti-nanti gitu. Kalau misalnya nggak olahraga di lapang tuh kayaknya merasa ada yang kurang gitu ya, betul. Makanya sepertinya besok saya mau mencoba untuk menghadap ke Ibu Kepala, dan selanjutnya mudah-mudahan secepatnya bisa rapat dengan orang tua dan pihak dari kelurahan. Ya, jadi secepatnya ya, Iya. mudah-mudahan besok bisa terlaksana. Amin. Baik Bu Ina, kira-kira nih dari percakapan kita yang singkat ini, Bu Ina itu udah dapat apa aja? Dapat apa ya Bu ya? Setidaknya saya kan tadi tuh bilang ke Ibu tuh saya punya masalah yang menurut saya tuh buntu nih. Jadi dengan saya bercerita mengungkapkan permasalahan saya sedikitnya permasalahan saya berkurang, jadi lebih plong. Terus membantu masalah saya teratasi sedikit-sedikit. Ada solusi Ya, ada solusi. gambar mungkin ya. Betul. Jadi saya harus bagaimana nanti ke depannya. Ya, nanti saya tunggu besok atau lusa ya, Ya, bagaimana siap, Bu Ega. hasilnya. Siap, Bu Ega. Mudah-mudahan ada solusi Iya. titik terang gitu ya, biar anak-anak bisa Amin. Terima kasih ya Bu Ega ya, Sama-sama, bantuannya Bu. ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Bu Ega, barusan saya tadi telah perhatikan proses coaching Bu Ega ya sama Koci ya, sungguh luar biasa. Alhamdulillah, ternyata setelah saya perhatikan dari awal sampai akhir, Bu Ega telah melakukan alur tirta dengan baik, dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, sehingga Kocinya juga mengeksplor, mengeluarkan unek-uneknya ya, sehingga bisa teratasi. Nah itu. Terus saya ada catatan-catatan ya, catatan-catatan dari hasil observasi tadi. Bu Ega telah memberikan solusi, terus memberikan jalan keluar kepada Mochi agar lebih baik lagi, dan Bu Ega juga mendengar kehadiran penuhnya sudah, mendengar aktif juga, mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah. Nah, yang ingin tahu selain yang Bu Ega sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching yang baru dilakukan untuk kedepannya gitu. Untuk kedepannya mungkin saya harus berusaha untuk merasakan apa yang Koci rasakan gitu. Jadi berempati gitu. Iya. Jadi saya berusaha memposisikan diri, kalau saya ada di posisi dia bagaimana nih gitu. Jadi kemampuan berempati mungkin ya yang harus lebih dikembangkan untuk kedepannya. Iya, luar biasa Bu Ega, hebat, keren Bu Ega ya. Alhamdulillah proses coaching kita ya dapat berjalan dengan baik ya Bu Ega ya. Saya kira kita cukupkan observasi kita pada kesempatan kali ini. Iya. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi gitu, bisa observasi yang lainnya lagi, pemecahan masalah yang lainnya lagi. Ya, terima kasih ya Pak Asnawi. Sama-sama Bu Ega, kecok. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Ibu. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya di sana yuk. Ayo Bu Ega. Ini Bu Ina, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih ya sama Bu Ina. Bu Ina kan nanti akan menjadi coach ya, dengan coaching. Saya sebagai observer di sini ngobrol-ngobrol dulu ya sama Bu Ina. Kita diskusikan
percakapan coaching ini. Kira-kira nih Bu Lina, nanti kan mau mengcoaching, apa kompetensi yang ingin Bu Lina kembangkan gitu pada sesi coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mindfulness ya, menjaga kesadaran penuh dan mendengar yang baik, mendengar yang baik dan mencoba memberi sedikit solusi kepada Cici. Oke, jadi 3 kompetensi ya, ada 3 kompetensi. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Lina observasi? Secara spesifik yang saya ingin observasi kesadaran penuh dan mendengar yang baik. Kesadaran penuh dan mendengar yang baik. Bagus sekali. Kenapa tuh memilih itu? Saya memilih itu agar kunci yang menceritakan tentang masalahnya bisa kesadaran diri gitu. Jadi saya harus melakukan ini gitu, harus melakukan ini, jadi harus terbayang oleh kunci apa yang harus dilakukan setelah mengobrol dengan saya gitu. Luar biasa ya, mudah-mudahan nanti tercapai ya. Oke, Ibu Lina, satu pertanyaan terakhir ya, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Lina ketika percakapan coaching itu? Indikator ketercapaiannya saya ingin kunci tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara kesadaran diri, jadi tahu apa yang harus dilakukan oleh kunci tersebut. Baik, ya makasih ya Bu Lina, luar biasa. Semoga nanti tercapai ya, dan saya akan memperhatikan Bu Lina nanti dengan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gimana? Lina. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kemarin katanya mau ngobrol sama saya, nih ada apa nih? Iya, betul sekali, saya nunggu-nunggu nih Bu Lina. Dari kemarin nih saya udah punya unek-unek pengen ngobrol. Ini Ada apa? Jadi gini ya, di sekolah itu kan kebanyakan di sekolah saya itu udah senior. Oh, iya. Memang sekarang itu nggak ada istilah senior dan junior, tapi kita menganggap mereka itu bahwa mereka itu kan udah lebih dulu dari kita. Iya. Jadi yang saya perhatikan selama ini untuk guru-guru yang senior dari kita itu menggunakan metode pembelajarannya itu masih kayak gitu-gitu aja gitu, masih metode lama lah, masih metode ceramah. Sedangkan kan kita semakin kesini semakin dituntut untuk lebih kreatif ya Bu ya. Jadi kadang mereka menganggap itu mengajar itu gitu-gitu aja, nggak ada ini. Padahal kan sama sekali salah ya Bu ya. Nah itu yang jadi kendala saya, gimana nih saya minta solusinya, gimana cara pemecahannya supaya mereka itu setidaknya ada titik temu lah. Kalau misalnya kata Pak Asnawi nih, kondisi idealnya yang seharusnya bagaimana Pak? Kalau ini kondisi idealnya ya, kalau di sekolah itu ya saya pinginnya di antara yang senior apalagi yang baru-baru gitu ya, guru-guru yang baru-baru diangkat ini dengan guru yang lama itu bisa saling kolaborasi gitu ya, saya bisa saling mengisi, dan jangan sampai guru yang lebih senior ini merasa tersaingi atau gimana gitu, atau dan mereka juga saya harap ingin menerima lah, mau menerima gitu kenyataan bahwa kita ini telah mengalami perubahan ya, apalagi perubahan kurikulum terus berlanjut gitu ya, perubahan kurikulum, dan kita juga harus mengikuti alur perubahan itu kan Bu ya. Nih kan Bapak tahu ya apa sih namanya, idealnya kan harusnya begini begitu gitu. Iya. Nah menurut Bapak nih agar guru yang junior, walaupun memang ada junior senior ya sekarang ya Pak ya, Iya. guru-guru itu bisa berkolaborasi dengan baik, itu gimana Pak caranya? Saya itu udah mencanangkan pengen diadakan ini ya, untuk supaya mereka lebih memahami gitu, ada diseminasi gitu ya Bu ya, mengikuti workshop gitu ya Bu ya. Terus kita juga
menggunakan apa metode pembelajaran yang kekinian lah gitu ya. Setidaknya apa dengan PowerPoint, Canva, kan Quizzes banyak lah yang perlu kita kembangkan. Saya kadang-kadang sengaja memperlihatkan pada guru-guru ini, tapi memang di antara mereka itu ada yang suka, ada yang enggak dengan alasan udah capek, udah tua gitu. biar biar guru-guru tersebut lebih apa ya, lebih respect atau lebih resep ya, kalau bisa Iya. dari kata Sunda malah resep dalam kegiatan misalnya materi pembelajaran seperti Canva yang gitu, gimana Pak caranya Pak? Ya kita tidak bosan-bosan karena di sekolah juga kebetulan kita juga punya rekan-rekan juga ya yang komunitas sekolah yang selalu mengajak kepada mereka gitu. Nah, di antara itu ada beberapa orang juga sih yang udah mulai tertarik, oh begini, karena kita menayangkan tayangan-tayangan yang sekarang itu ya, pembelajaran sekarang, apalagi yang dari modul-modul pembelajaran dari CGP juga yang sangat luar biasa kita bisa tampilkan. Ternyata kita selama itu banyak kekurangan dan memang harus berubah, tetapi di antara mereka ada yang suka, ada yang enggak, nah gitu. Kalau apa sih kendala dari apa namanya, dari yang tadi strategi Bapak apa? Kendalanya mungkin nggak terlalu banyak ya, cuman mereka itu mungkin karena faktor usia saja ya, karena udah terpikir oleh mereka itu, yang susahnya itu terpikir oleh mereka itu ya udah mengajar itu ya begitu 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 aja gitu. Karena sedangkan sekarang kan kita tidak menilai lihat dari kognitif saja kan, dari afektif juga, psikomotor juga harus lihat juga seperti itu. Mungkin apa ya, mungkin karena mereka sudah tua Bu, sebentar lagi pensiun mungkin. Nah, dari strategi dan masalah yang tadi, kendala yang Bapak Iya. hadapi, kira-kiranya berapa persen nih strategi sama kendala, kalau misalnya Bapak terapkan strategi yang tadi Bapak jalankan, suksesnya berapa persen nih kira-kira? Kalau yang tadi kita sudah jalankan ada sekitar 75%-an lah ya. 75% Kalau ada. memang dari pertama itu, cuma dari pertama kali itu adanya, apalagi ada kurikulum baru ya, mereka itu menganggap bahwa kayak gitu-gitu aja nih, nggak akan mengajar juga kayak gitu aja. Tapi setelah kita mempraktekkan ya sedikit demi sedikit, ada di antara 25%, jadi walaupun tidak semuanya gitu. Ada peningkatan, ada perbaikan lah. Jadi di antara rekan-rekan guru itu ada peningkatan lah, 75 sampai 80% lah ada. Lumayan berarti ya, Iya. 75 sampai 80% Mak. Itu asalnya dari berapa persen Pak? Dari sebelumnya? Mungkin ada 60% lah, Oh, ada karena 60. kita masih banyak yang, untungnya kita masih banyak yang muda-muda, jadi yang ngerti, Jadi yang naiknya 25%, 50% Iya. ya Pak ya? ya yang dari yang mau purna bakti nih yang masih iya. sulit ya untuk Jadi ini. berarti yang purna bakti itu harus didampingi ya Pak Iya, ya? harus Didampingi didamping. Iya, betul sama-sama sekali. yang muda-muda, agar kolaborasi antara yang junior, tidak ada kata junior dan senior. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran pun yang senior dan junior harus dibaurkan Pak, biar berkolaborasi. Jadi Betul sekali. setiap pembelajarannya apapun materinya bisa terlaksana, tidak ada hambatan gitu Pak. Iya. Ya, mungkin insya Allah itu sudah kami lakukan ya, secara berkolaborasi gitu, terus pendampingan Betul, kepada ya. mereka dengan rayuan, Betul, dengan betul kadang-kadang kan ya kalau udah yang tua ada asa digurui gitu ya, Iya, ya kalau betul, kata orang tua. betul. Tapi ternyata kalau kita pendampingan dengan baik-baik gitu, dengan menayangkan video gitu ya, mereka juga akhirnya mengerti juga. Kira-kira Pak kapan mau dilaksanakan strateginya Pak? Sebenarnya strategi ini sudah berjalan, cuman belum semaksimal mungkin karena memang masih ada di antara mereka yang belum ini ya Bu ya. Tapi insya Allah ke depannya, besok, lusa nanti memang ini akan segera terus kita lakukan supaya mereka itu ada kesadaran penuh gitu ya, Betul. untuk melaksanakan program ini, karena ini kan sesuai dengan kebutuhan murid juga kan, harus kita. Jadi ya kita tidak bosan-bosan untuk
mendampingi guru-guru yang senior ini untuk berkolaborasi, semoga mereka lebih memahami dari makna tujuan dari Pembelajaran ya, Pak, pembelajaran ya. ya. Iya. Ya tuh Pak, nanti saya tunggu hasilnya gimananya ya Pak ya. Iya, Bu. Apakah sukses atau gimana gitu ya Pak ya, ada Iya, kendala iya. lagi atau gimana, mudah-mudahan mah lancar. Amin, amin. Ya, jadi kolaborasi antara gurunya terlaksana agar pembelajaran di sekolah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Iya, ya alhamdulillah Bu Wina, mudah-mudahan nanti saya bisa mengajak rekan-rekan yang lain juga, guru-guru juga supaya bisa meningkatkannya, khususnya di sekolah saya untuk mutu pendidikan ini, terutama tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya. Gitu. Ini Pak, gimana nih setelah ngobrol-ngobrol sama saya tadi, apa yang sudah didapatkan dalam perbincangan sebentar ini? Walaupun sebentar, alhamdulillah nih saya merasa lega nih ya. Oh, Tadi iya, saya alhamdulillah. siapa ya yang bisa diajak bicara, walaupun sebenarnya udah ada titik sedikit gitu, tapi belum plong gitu. Tapi sekarang sudah bicara dengan Bu Wina, udah sedikit plong gitu. Saya sudah ada bayangan, berarti saya jangan bosan-bosan untuk Betul, harus melakukan. lebih sabar Pak. Iya, betul sekali. Harus lebih sabar untuk mengatasi rekan-rekan yang lebih senior dari kita. Iya. Ya. Pak, Terima kasih ya Bu Wina ya. sama-sama ya Pak ya, mudah-mudahan lancar, strateginya terlaksana semua. Gitu aja ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Wina. Sama-sama ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Wina, bagaimana tadi sesi coachingnya sangat dengan Pak Asnawi sebagai coaching? Alhamdulillah lancar. Memang ada sedikit beberapa masalah, cuman tadi saya sedikit memberikan pertanyaan pemantik dan akhirnya Pak Asnawi bisa menguraikan masalahnya dengan sendiri. Ya, tadi yang saya perhatikan ya, Bu Wina sudah luar biasa ya, sudah menerapkan teknik Tirta tadi ya, sudah menggali masalahnya gitu ya. Terus juga sudah coachingnya merasa nyaman dalam menceritakan masalahnya sama Bu Wina gitu ya. Sekarang nih mau bertanya. Tadi kan kompetensi yang ingin Bu Wina kembangkan yang tadi ya, mendengar secara baik gitu ya, terus kesadaran penuh dan juga memberikan solusi. Nah, apakah menurut Bu Wina itu tadi sudah dilakukan? Saya melakukan tadi sudah saya lakukan ya Bu ya, saya mendengarkan yang baik, terus kesadaran penuh, terus ya memperhatikan gitu ya dengan kesadaran penuh, terus memberikan sedikit solusi juga. Jadi sudah dilakukan ya, dan bagus sekali. Lalu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Ada nggak? Tapi yang itu lebih fokus lagi terhadap permasalahan yang disampaikan. Jadi fokusnya ya yang ini. Oke, baik. Mungkin itu saja, mungkin ya observasi dari saya. Terima kasih ya Bu Ina. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.